Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa di masa diberi nikmat mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Qauluhu wa takasyuf indaman yahrumu nazruhu ilaihi. Ini masih membahas tentang kemaksiatan yang ada pada farji. Ini banyak sekali. Di antaranya adalah wa takasyufulan buka aurat. Indaman ing dalam sandingnya wong yahrumu engkang haram apa nazruhu apa ningaline man ilaihi maring wong mau. Jadi ketika seseorang iku membuka aurat di hadapan orang yang haram melihatnya. Orang yang haram melihatnya. Itu tidak diperbolehkan. Artinya apa? Misalkan ada tetangga Zaid dan Fatimah misalkan. Lah masih tonggo iki kok cerak omahe, cedek rumahe, pepetan misalkan. Terus membuka aurat. Itu tidak diperbolehkan. Auratnya laki-laki kan antara pusar dan dengkul. Nah, misalkan Umar iki tidak pakai celana, tidak pakai sarung di hadapan tetangganya, maka itu tidak diperbolehkan selama itu haram dibuka. Nah, jadi nek mahrome gak masalah, nek mahram tapi pasti ada batasane. Mahram itu pasti ada batasane. Jadi misalkan mahram gini. Ada misalkan Fatimah dengan mahram bapake. Nah, itu kan auratnya beda lagi. Bukan seluruh tubuh. Nek Fatimah dengan tetangga yang bukan mahram, maka auratnya wajib menutup semua, wajib berkerudung. Cuman kalau Fatimah dengan mahramnya, misalkan karo bapake, itu kan tidak harus berkerudung. Jadi ada batasan-batasannya. Nah itu nanti dibahas dalam kitab-kitab fikih lain. Jadi auratnya dengan sesama mahram itu seperti apa? Apakah semua badan wajib ditutupi atau cuman antara pusar dan lutut atau bagaimana? Terus aurat dengan orang lain yang bukan mahram bagaimana? Nah ini itu. Jadi misalkan membuka aurat di hadapan orang yang tidak boleh melihatnya itu tidak diperbolehkan. Au fil khalwati utaing dalam persepan li ghairi gharadin krana sakliyane sejo. Atau dia sendirian. Tidak ada orang terus dia membuka aurat. Tapi tidak ada tujuan yang jelas. Itu tidak diperbolehkan. Jadi misalkan ada Zaid, meskipun dia di rumah sendirian, kalau tidak ada tujuan yang jelas tidak boleh membuka aurat. Kalau ada tujuan bagaimana? Contoh mandi, gak masalah. Nah, itu tidak masalah kalau ada tujuan. Wastiqbal kiblati lan madhep kiblat au istidbaruha utawa ngungkuri kiblat bibaulin kelawan nguyo au gaitin utawa BAB. Min ghairi hailin saking tanpa aling-aling. Termasuk lagi maksiat adalah menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ketika buang hajat artinya kencing ataupun buang air besar. Itu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Jadi gegere punggungnya itu menghadap ke kiblat. Itu tidak diperbolehkan ketika tidak ada penghalang. Jadi misalkan di tanah lapang, ning lapangan atau ning sawah atau di tengah laut. Terus dia kencing menghadap kiblat. Itu tidak diperbolehkan. Atau membelakangi, itu tidak diperbolehkan karena tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang, langsung dia mau nggak boleh, haram. Aukana utawa ono apa hail wa baudalan atau apa hail anhu saking wong aksara halil luwe akeh min salasati azruin tinimbang saking telu pira-pira zira. Atau ada hail aling-aling, ada penghalang. Cuman jaraknya antara dia dengan hail itu lebih dari 3 zira. Nah, 1 zira itu ada perbedaan pendapat. Ada sekitar mengatakan 46 cm ada yang mengatakan 61 ada. Itu mazhab Syafi'i 61 nanti Imam. Lah misalkan kira-kira 3 zira berarti kurang lebih 100
180 sentian, lebih sidik. Iku nek kita mengikuti Imam Syafi'i. Jadi misalkan ada orang, dia kencing di tengah sawah atau di tengah lapangan misalkan. Tidak ada penghalang, bentuknya kerdus setinggi misalkan kerdus iki tingginya itu tidak terlalu tinggi. Nah, tapi jarak kerdus penghalang ini dengan dia itu lebih dari 3 dirok atau sekitar 180 cm lebih sidik lah mau. Jadi misalkan dia duduk buang hajat, terus jarak dia dengan kerdus yang menutupi itu misalkan 2 meteran, 200 cm. 2 meteran lah. Itu tidak diperbolehkan karena dia dengan penghalang itu jaraknya lebih dari 3 dirok. Tapi tidak ada 3 dirok gak masalah. Jadi dia kencing misalkan terus ditutupi kerdus. Sing kerdus ini jaraknya kerdus dengan dia itu cuma setengah meter. Gak masalah ya mau. Jadi tidak harus di dalam WC, tidak harus mau. Augana utawa ono apa hail aqalla iku luwih sithik min sulusai zirain tinimbang saking 2/3 zira illa fil mu'ati kejaba ing dalem panggonan kang den siapake fidalaka ing dalem mengkono-mengkono baulan goet utawa ada HL cuman HL-nya itu 2/3. Nah ini yang menjadi masalah, tingginya cuman 1/3 ya. 2/3 zero iki mau. 2/3 zero mau. Itu tidak diperbolehkan. Min sulusai zeroin. 2/3 zero. Jadi ngene. Ketika jarak seseorang yang buang hajat dengan penghalang itu, HL itu, kok tidak melebihi 3 zero, tidak melebihi kurang lebih 180 sentinan, tidak masalah. Tapi kalau lebih dari itu bermasalah. Ini ketika menghadap kiblat ya atau membelakangi kiblat. Jadi kerdus dengan dia jaraknya 2 meteran bermasalah. Atau ada HL tapi tingginya itu kurang dari 2/3 zero atau sekitar kurang lebih 40 sentian ya mungkin sekitar segitu. Nah kurang dari itu misalkan dia dengan kerdus jaraknya sekitar setengah meter, oke. Terus tingginya kerdus HL penghalang itu cuman 20 cm. Nah ini bermasalah karena tidak ada 2/3 zero lagi. Jadi harus ada catatan itu lebih dari 2/3 zero. Misalkan tingginya 1 meter. Terus jarak antara kerdus dengan dia buang hajat itu tidak melebihi sekitar 3 zero atau 180 sentian. Tidak melebihi itu. Nah, itu aman. Ila fil mu'ati fi dzalika kecuali di tempat yang memang disediakan untuk WC umum, buang hajat. Misalkan ada WC. Masya WC-nya itu jaraknya 5 meter. Itu tidak masalah. Karena apa? Dia tertutup. Mulai atas sampai semua ditutupi semua, tidak langsung menghadap kiblat. Yang masalah itu ketika langsung buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, yang mana tidak pakai penghalang atau pakai penghalang tapi jarak dia dengan penghalang itu tidak sampai 3 zero, atau ada penghalang tapi tingginya tidak sampai 2/3 zero, itu masalah. Nek WC itu tidak masalah karena tertutup. Masih 5 meter jarak WC itu gak masalah. Jadi misalkan WC di tengah-tengah, buang hajatnya itu di tengah-tengah. Terus bangunan WC-nya itu sekitar 5 meter kali 5 meter. Itu tidak masalah. Tidak masalah karena tertutup dan itu disediakan untuk buang air besar atau buang air kecil mau. Jadi kalau bangun WC usahakan yang tertutup. HL-nya itu tingginya, nah itu bisa lebih dari 2/3 zero. Nah, itu penting sekali mau. Watagawutu lan buang air besar al-qabri ing atase kubur. Buang air besar di atas kuburan, enggak boleh. Ada kuburan dikencingi misalkan atau di
buang air besar misalkan, tidak diperbolehkan. Wal baulu lan nguya fil masjid ing dalam masjid. Kencing di dalam masjid walau fi inain senajan iku ing dalam wadah. Ada orang kencing di dalam masjid meskipun toh diwadahi botol. Itu tetap tidak diperbolehkan meskipun toh tidak nyiprat ke masjid. Tapi kalau di dalam masjid masih ya ikut tidak nyiprat di masjid, masih ya ikut ditaruh di dalam botol, itu tetap tidak boleh. Walal muadhami lan ing atase panggonan kang den mulyaake. Dan tempat-tempat yang dimuliakan itu tidak diperbolehkan digunakan untuk kencing mau. Watarkul khitani lan ninggal khitan sunat ba'dzal bulugi ing dalam sause balik. Ada orang sudah balik, umur misalkan 20 tahun. Sampai 20 tahun dia belum sunat, itu bermasalah. Jadi kalau sunat itu usahakan sebelum balik. Nah, itu sebelum balik. Ya, nek wis kelewat balik, nah, itu bermasalah nantinya. Makanya usahakan sunat sebelum balik.